Hello guys, welcome back to Links Corner, tempat kita sharing ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan sharing tentang salah satu materi dari fisika terapan, yaitu tentang gelombang dan bunyi. Gelombang disebabkan karena adanya getaran yang merambat. Getaran itu dalam bahasa lain disebut juga dengan osilasi. Contohnya ada pada sebuah benda di ujung pegas, garpu tala. Setelah itu ada juga pendulum, penggaris plastik yang diikatkan pada pinggiran meja dan dipukul dengan pelan. Setelah itu pada alat musik ada senar gitar ataupun piano. Nah, laba-laba mendeteksi mangsanya dari getaran sarangnya. Contoh lainnya bisa terlihat juga pada suatu jembatan yang ikut bergetar ketika ada truk yang berat yang lewat di atas jembatan tersebut, dan misalkan pada bangunan akan ikut bergetar ketika angin cukup keras. Getaran dan gerak gelombang merupakan suatu subjek yang sangat berhubungan erat. Ketika sebuah getaran atau osilasi yang berulang ke depan dan ke belakang pada lintasan yang sama, gerakan tersebut disebut dengan adanya periodik. Bentuk yang paling sederhana dari gerak periodik direpresentasikan oleh sebuah benda yang berosilasi di ujung pegas. Misalkan kita anggap bahwa pada masa pegas dapat diabaikan dan bahwa pegas tersebut dipasang horizontal. Sedemikian rupa sehingga benda dengan massa M akan meluncur tanpa gesekan pada permukaan horizontal tersebut. Semua pegas memiliki panjang alami, di mana pada keadaan panjang ini, pegas tidak akan memberikan gaya pada massa M atau pada sebuah benda tersebut. Dan posisi massa di titik tersebut disebut sebagai posisi setimbang. Jika massa dipindahkan ke kiri, yang akan menekan pegas, ataupun ke kanan, yang merentangkan pegas, pegas akan memberikan gaya pada massa yang bekerja dalam arah mengembalikan massa ke posisi setimbangnya. Oleh sebab itu, gaya ini disebut sebagai gaya pemulih. Besarnya gaya pemulih atau dilambangkan dengan F, itu berbanding lurus dengan simpangan X dari pegas yang direntangkan atau ditekan dari posisi setimbang. Sehingga F sama dengan Kx. Dan ini merupakan ataupun dikenal dengan hukum Hooke. Konstanta pembanding K disebut sebagai konstanta pegas. Untuk meregangkan pegas sejauh X, kita harus memberikan gaya eksternal pada pegas yang sama dengan F sama dengan Kx. Makin besar nilai K, maka makin besar gaya yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas sejauh jarak tertentu. Sehingga makin kaku pegas, maka makin besar konstanta pegas K. Jarak yang dilambangkan dengan X dari titik setimbang pada setiap saat disebut dengan simpangan. Jadi simpangan maksimum, yaitu jarak terbesar dari titik setimbang, disebut dengan istilahnya amplitudo atau dilambangkan dengan A. Satu siklus mengacu pada gerakan bolak-balik yang lengkap dari satu titik awal, kemudian kembali ke titik yang sama. Periode T itu didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus lengkap. Dan frekuensi atau lambangnya F ini merupakan jumlah siklus lengkap per detik. Frekuensi biasanya dinyatakan dalam Hertz atau Hz, di mana 1 Hertz sama dengan 1 siklus per detik. Sehingga dilambangkan F sama dengan 1 per T atau frekuensi sama dengan 1 per perioda, dan perioda sama dengan 1 per frekuensi. Jadi, semua sistem yang bergetar di mana gaya pemulih berbanding lurus dengan negatif simpangan, dikatakan benda tersebut melakukan gerak harmonik sederhana atau osilator harmonik sederhana. Jadi, untuk meregang atau menekan pegas, maka
harus dilakukan kerja pada pegas tersebut. Dengan demikian, energi potensial disimpan pada pegas yang teregang ataupun tertekan. Besarnya energi potensial tersebut dapat dinyatakan dengan EP sama dengan 1/2 kx kuadrat. Untuk energi ini, diketahui juga bahwa energi mekanik total dari suatu sistem massa pegas itu merupakan jumlah energi kinetik dan potensial, dan juga energi mekanik total dari osilator harmonik sederhana sebanding dengan kuadrat amplitudo, sehingga dapat diturunkan bahwa V sama dengan plus minus V0 akar 1 kurang X kuadrat per A kuadrat. Nah, persamaan ini menyatakan kecepatan benda di semua posisi X. Benda akan bergerak bolak-balik sehingga kecepatannya bisa dalam arah positif ataupun negatif, tetapi besarnya hanya bergantung pada besar X-nya saja. Dan untuk pegas yang dipasang secara vertikal, maka untuk V0-nya sama dengan A akar K per M, di mana A merupakan amplitudo, K adalah konstanta pegas, dan M merupakan massa pegas. Lebih lanjut mengenai gerak harmonik sederhana, persamaan-persamaannya dapat kita turunkan dengan membandingkan gerak harmonik sederhana dengan suatu benda yang berotasi membentuk lingkaran. Nah, dari lingkaran acuan yang sama tersebut, kita bisa mendapatkan hasil kedua yang berguna seperti rumus untuk posisi massa yang berosilasi sebagai fungsi waktu. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa kecepatan atau laju massa yang berosilasi dengan gerak harmonik sederhana yaitu sama dengan V sama dengan V0 akar 1 dikurang X kuadrat per A kuadrat. Dan ini merupakan persamaan untuk laju massa yang berosilasi dengan gerak harmonik sederhana. Untuk periode gerak harmonik sederhana, karena sama dengan benda berputar yang membentuk satu lingkaran penuh, kecepatan V0 dianggap sama dengan keliling lingkaran, yaitu jarak, dan dibagi periode T. Sehingga untuk V0 sama dengan 2πA per T sama dengan 2πA F. Untuk periode T sama dengan 2πA per V0, di mana diketahui bahwa A per V0 sama dengan akar M per K. Sehingga untuk T dapat kita sederhanakan lagi sama dengan 2π akar M per K. Periode juga bergantung pada massa M dan konstanta pegas K, tetapi bukan pada amplitudo. Makin besar massa, makin lama periode, dan makin kaku pegas tersebut, maka makin singkat periodenya. Karena F sama dengan 1 per T, kita juga dapat menuliskan bahwa F sama dengan 1/2π akar K per M. Selain pada pegas, kita dapat juga melihat pada suatu pendulum sederhana. Pendulum sederhana terdiri dari sebuah benda kecil atau bola pendulum yang digantungkan di ujung tali yang sangat ringan. Jadi kita anggap bahwa tali tidak teregang dan massanya dapat diabaikan relatif terhadap bola. Pendulum berosilasi sepanjang busur sebuah lingkaran dengan amplitudo yang sama di tiap sisi titik seimbang. Maksudnya di sini adalah di mana bola tergantung vertikal, dan sementara melalui titik setimbang, lajunya akan bernilai maksimum. Untuk simpangan pendulum sepanjang busur dinyatakan dengan X sama dengan L theta, di mana theta merupakan sudut yang dibuat tali dengan garis vertikal dan L adalah panjang tali. Gaya pemulih merupakan komponen berat Mg yang merupakan tangen terhadap busur, sehingga untuk F-nya sama dengan Mg sin theta. Untuk periode pendulum sederhana, dapat kita gunakan persamaan T sama dengan 2π akar L per G. Atau untuk frekuensinya sama dengan 1 per T sama dengan 1/2π akar G per L. Amplitudo semua pegas ataupun pendulum yang berayun pada kenyataannya perlahan-lahan akan berkurang
terhadap waktu sampai osilasi berhenti sama sekali. Sehingga simpangan sebagai fungsi waktu dan gerak ini disebut dengan gerak harmonik teredam. Redaman biasanya disebabkan oleh hambatan udara dan gesekan internal pada sistem yang berosilasi, dan energi yang kemudian dikeluarkan sebagai energi panas ditunjukkan dengan amplitudo osilasi yang berkurang. Karena sistem osilasi alami pada umumnya itu merupakan teredam, dan jika redamannya tidak besar, osilasi dapat dianggap sebagai gerak harmonik sederhana di mana redaman ditimpa, yaitu pengurangan amplitudo. Walaupun peredaman karena gesekan mempengaruhi frekuensi getaran, efeknya biasanya kecil, kecuali peredamannya cukup besar. Nah, 3 kasus umum sistem yang mengalami peredaman, yaitu yang pertama situasi atau keadaan overdamp, di mana peredaman sedemikian besar sehingga memerlukan waktu lama untuk sampai ke kesetimbangan. Nah, keadaan yang kedua adalah underdamp, di mana sistem melakukan beberapa ayunan sebelum berhenti. Dan ada juga dengan keadaan critical damping. Pada kasus ini, kesetimbangan dicapai dengan cepat. Semua istilah-istilah tersebut diturunkan dari penggunaan praktis sistem yang teredam, seperti mekanisme penutupan pintu dan peredam kejut pada mobil. Alat-alat seperti itu biasanya dirancang untuk memberikan peredaman kritis atau critical damping, tetapi pada waktu berakhir terjadi underdamping, pintu terbanting atau mobil melonjak ke atas ke bawah beberapa kali ketika terjadi tabrakan. Ketika sistem yang bergetar mulai bergerak, sistem tersebut bergetar dengan frekuensi alaminya. Dan bagaimanapun, sistem ini bisa memiliki gaya eksternal yang bekerja padanya yang mempunyai frekuensi sendiri, berarti dapat dipastikan ini merupakan getaran yang dipaksakan. Frekuensi alami ataupun F0 itu sama dengan 1/2pi akar K per M. Untuk getaran yang dipaksakan, amplitudo getaran ternyata bergantung pada perbedaan antara F dan F0 dan merupakan maksimum ketika frekuensi gaya eksternal sama dengan frekuensi alami sistem, yaitu ketika F sama dengan F0. Amplitudo juga bisa menjadi besar ketika frekuensi penggerak ataupun F mendekati frekuensi alami, selama peredaman tidak terlalu besar. Ketika peredamannya kecil, penambahan amplitudo yang mendekati F dan F0 sangat besar, maka efek ini disebut dengan resonansi. Frekuensi penggetar alami ataupun F0 dari sebuah sistem disebut sebagai frekuensi resonansinya. Karena benda-benda pada umumnya elastis, resonansi merupakan fenomena yang penting di berbagai situasi. Contohnya, pada keruntuhan jembatan Tacoma Narrows yang terkenal pada tahun 1940, sebagian itu disebabkan oleh resonansi jembatan yang bersatu dengan hembusan angin. Gelombang adalah, sebagaimana yang diketahui sebelumnya, merupakan osilasi yang berpindah dan tidak membawa materi bersamanya. Untuk itu, gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Secara umum terdapat 2 jenis gelombang, yaitu yang pertama ada gelombang transversal. Ketika sebuah gelombang merambat sepanjang sebuah tali, misalnya dari kiri ke kanan, partikel-partikel tali bergerak ke atas dan ke bawah dalam arah transversal atau dalam arah tegak lurus terhadap gerak gelombangnya itu sendiri. Sehingga gelombang ini dinamakan sebagai gelombang transversal. Nah, untuk gelombang jenis lainnya itu dikenal dengan nama gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal, getaran partikel pada medium adalah sepanjang arah yang sama dengan gerak gelombang. Gelombang longitudinal dibentuk pada pegas yang terentang dengan secara bergantian menekan dan meregangkan satu ujungnya. Sehingga untuk gelombang longitudinal itu terdiri dari serangkaian rapatan dan regangan. Rangkaian dari rapatan dan regangan tersebut merambat sepanjang pegas
di mana rapatan merupakan daerah atau zona di mana kumparan-kumparan mendekat selama sesaat, sedangkan untuk regangan itu kadang-kadang disebut juga sebagai penipisan, merupakan zona di mana kumparan-kumparan menjauh selama sesaat. Rapatan dan regangan berhubungan dengan puncak dan lembah pada gelombang transversal. Kecepatan dari gelombang longitudinal ini mempunyai bentuk yang hampir sama dengan kecepatan untuk gelombang transversal pada tali. Untuk itu, pada gelombang longitudinal yang merambat sepanjang batang padat yang panjang, kecepatannya sama dengan akar dari E per rho, di mana E merupakan modulus elastis dari materi, dan rho merupakan massa jenis atau kerapatannya. Sedangkan untuk gelombang longitudinal yang merambat dalam zat cair ataupun gas, kecepatannya sama dengan akar B per rho, di mana B adalah modulus bulk, dan rho merupakan massa jenis atau kerapatan. Gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya, sementara gelombang merambat melalui medium, energi dipindahkan sebagai energi getaran dari partikel ke partikel pada medium tersebut. Dapat diketahui bahwa energi yang dibawa oleh gelombang itu sebanding dengan kuadrat amplitudo. Sedangkan untuk intensitas atau I pada sebuah gelombang didefinisikan sebagai daya. Daya merupakan energi per satuan waktu yang dibawa melintasi daerah yang tegak lurus terhadap aliran energinya tersebut. Jika gelombang mengalir keluar dari sumber ke semua arah, gelombang tersebut merupakan gelombang 3 dimensi. Jika medium tersebut isotropik atau sama ke semua arah, gelombang dikatakan berbentuk gelombang bola. Sementara gelombang merambat keluar, energi yang dibawanya tersebar ke area yang makin lama makin luas karena luas permukaan bola dengan radius R adalah 4pi R kuadrat. Berarti intensitas dari gelombang adalah I sama dengan daya, yaitu P, per luasnya menjadi luas bola, yaitu 4pi R kuadrat. Jika kita ambil dua titik dengan jarak R1 dan R2 dari suatu sumber, maka I1 sama dengan P per 4pi R1 kuadrat dan I2 sama dengan P per 4pi R2 kuadrat, sehingga dapat kita simpulkan bahwa I2 per I1 itu sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Amplitudo gelombang juga berkurang terhadap jarak. Karena kerapatan sebanding dengan kuadrat amplitudo, maka amplitudo A harus mengecil sebesar 1 per R, sehingga I akan sebanding dengan A kuadrat, dan sebanding dengan 1 per R kuadrat, dan didapatkan persamaan sedemikian rupa A2 per A1 sama dengan R1 per R2. Ketika gelombang 2 kali lipat lebih jauh dari sumber, amplitudo akan menjadi setengahnya, dan seterusnya. Sehingga dalam kasus ini kita mengabaikan peredaman yang disebabkan oleh adanya gesekan. Untuk gelombang sinusoidal dengan frekuensi F, partikel-partikel akan bergerak dalam gerak harmonik sederhana pada waktu merambatnya gelombang, sehingga setiap partikel mempunyai energi E sama dengan setengah KA kuadrat, di mana A merupakan amplitudo geraknya, baik itu gelombangnya transversal maupun longitudinal. Untuk nilai K dapat kita tuliskan sebagai 4pi kuadrat M per T kuadrat, atau sama dengan 4pi kuadrat MF kuadrat, di mana M merupakan massa partikel atau volume yang kecil pada suatu medium, sehingga untuk E sama dengan 2pi kuadrat MF kuadrat A kuadrat. Untuk massa M itu juga sama dengan rho dikali V, di mana rho adalah massa jenis atau kerapatan medium, dan V adalah volume sepotong kecil medium. Sehingga untuk intensitas I dari sebuah gelombang adalah gaya yang dibawa melalui area yang tegak lurus terhadap aliran energi. I sama dengan P per S sama dengan 2pi kuadrat rho V F kuadrat A kuadrat. Selanjutnya pada gelombang,
Ketika kita menggoyangkan salah satu ujung tali ataupun pegas dan ujung yang satunya tetap, suatu gelombang yang kontinu akan merambat ke ujung yang tetap dan dipantulkan kembali dengan arah sebaliknya. Sementara kita terus menggetarkan tali tersebut, maka akan ada gelombang yang merambat di kedua arah. Dan gelombang yang merambat ke ujung tetap akan berinterferensi dengan gelombang pantulan. Jika kita terus menggetarkan tali dengan frekuensi yang tepat, maka kedua gelombang akan berinterferensi sedemikian sehingga akan dihasilkan gelombang berdiri dengan amplitudo yang besar. Gelombang ini disebut sebagai gelombang berdiri karena tampaknya tidak merambat. Tali hanya berosilasi ke atas ke bawah dengan pola yang tetap, dan titik interferensi destruktif di mana tali tetap diam disebut dengan simpul. Titik-titik interferensi konstruktif di mana tali berosilasi dengan amplitudo maksimum disebut dengan perut. Frekuensi di mana gelombang berdiri dihasilkan adalah frekuensi alami atau frekuensi resonan tali. Contoh lain yang tadi disebutkan di awal adanya sumber getaran atau gelombang dari alat musik. Kita contohkan saja pada sebuah drum yang bergetar menghasilkan gelombang bunyi di udara. Dan memang kita menganggap gelombang bunyi itu merambat di udara karena biasanya getaran udaralah yang memaksa genang telinga kita ikutan bergetar. Tetapi gelombang bunyi juga dapat merambat di materi lainnya. Dua batu yang saling menumbuk misalnya di bawah air itu akan dapat didengar oleh seorang perenang di bawah permukaan karena getaran dari dua batu tersebut dibawa ke telinga oleh air. Dan ketika kita meletakkan telinga ke tanah, kita juga bisa mendengar kereta api atau truk yang semakin mendekat. Pada kasus ini sebenarnya tanah tidak benar-benar menyentuh gendang telinga ya, tetapi gelombang longitudinal yang ditransmisikan oleh tanah itu tetap disebut sebagai gelombang bunyi karena getarannya menyebabkan telinga luar dan udara di dalamnya ikutan bergetar. Jelas bunyi tidak dapat merambat jika tidak ada materi. Sebagai contoh, sebuah bel yang berdering di dalam botol yang hampa udara itu tidak akan dapat didengar. Demikian juga dengan bunyi yang merambat di luar angkasa. Laju bumi akan berbeda untuk materi yang berbeda pula. Pada udara di 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, bunyi merambat dengan laju 331 meter per second. Laju juga bergantung pada modulus elastis dan kerapatan dari materi atau rho. Nah, sebenarnya ada dua aspek dari setiap bunyi yang dirasakan oleh pendengaran manusia yang mendengar. Aspek ini adalah kenyaringan atau loudness dan pitch. Kenyaringan atau loudness itu berhubungan dengan energi pada gelombang bunyi. Sedangkan untuk pitch, kita bisa membedakan antara bunyi suling ataupun biola, atau kita juga bisa membedakan antara bunyi bass drum atau senar bass. Dan besaran fisika yang menentukan pitch ini adalah frekuensi. Makin rendah frekuensi, maka makin rendah ketinggian, dan makin tinggi frekuensi, makin tinggi ketinggian. Telinga manusia dapat mendengar frekuensi dalam jangkauan 20 Hz sampai 20.000 Hz, di mana 1 Hz-nya ini merupakan 1 siklus per detik. Jangkauan ini disebut sebagai jangkauan pendengaran. Dan jangkauan pendengaran ini berbeda dari setiap manusia. Gelombang bunyi yang frekuensinya di luar jangkauan yang dapat terdengar mungkin mencapai telinga, tetapi biasanya kita tidak menyadarinya, yaitu frekuensi di atas 20.000 Hz, disebut dengan ultrasonik. Banyak hewan juga dapat mendengar frekuensi ultrasonik, contohnya anjing, misalnya dapat mendengar bunyi setinggi 50.000 Hz. Kelelawar dapat mendeteksi frekuensi sampai setinggi 100.000 Hz. Dan gelombang ultrasonik ini memiliki beberapa aplikasi dalam ilmu kedokteran atau bidang lainnya.
Sedangkan untuk gelombang bunyi yang frekuensinya di bawah jangkauan yang dapat terdengar, yaitu lebih kecil dari 20 Hz, disebut sebagai infrasonik. Sumber gelombang infrasonik termasuk gempa bumi, guntur, gunung berapi, dan gelombang yang dihasilkan oleh getaran mesin-mesin yang berat. Nah, untuk gelombang infrasonik, walaupun tidak dapat didengar atau tidak dapat terdengar, itu dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia. Gelombang frekuensi rendah ini bekerja dengan cara resonansi, yaitu menyebabkan gerakan dan iritasi yang cukup besar pada organ-organ di dalam tubuh. Loudness atau kenyaringan juga bisa terukur dalam besaran fisika, yaitu dalam intensitas gelombang, di mana intensitas didefinisikan sebagai energi yang dibawa sebuah gelombang per satuan waktu melalui satuan luas, sebanding dengan kuadrat amplitudo gelombang. Karena energi per satuan waktu adalah daya, intensitas memiliki satuan daya per satuan luas, atau watt per meter persegi. Telinga manusia dapat mendeteksi bunyi dengan intensitas serendah 10⁻12 watt per meter persegi dan setinggi 1 watt per meter persegi. Dan biasanya tingkat intensitas bunyi dinyatakan dengan skala logaritmik. Satuan skala ini adalah Bell dari Alexander Graham Bell, atau satuan yang lebih umum digunakan adalah desibel, yang merupakan 1/10 Bell, di mana 10 desibel sama dengan 1 Bell. Tingkat intensitas dari bunyi didefinisikan dalam intensitasnya I, yaitu 10 log I per I0, di mana I0 adalah intensitas tingkat acuan atau ambang, dan logaritma yang digunakan adalah basis 10. I0 biasanya diambil dari intensitas minimum yang dapat didengar orang rata-rata, yaitu ambang pendengaran manusia, bernilai 1 dikali 10⁻12 watt per meter persegi. Untuk perubahan tingkat intensitas, misalnya B2 dikurang B1 atau beta 2 dikurang beta 1 sama dengan 10 log I2 per I0 dikurang 10 log I1 per I0. Dan untuk amplitudo yang masih berhubungan dengan intensitas itu sama dengan 1 per PF akar I per 2 rho dikalikan dengan V. Ketika kita mendengar bunyi, terutama bunyi musik, kita sadar akan kenyaringan, ketinggian, dan kualitas dari bunyi tersebut. Sebagai contoh, ketika piano dan kemudian seruling memainkan not dengan kenyaringan dan ketinggian yang sama, maka terdengar perbedaan yang jelas pada bunyi secara keseluruhan. Kita tidak akan membuat kesalahan dalam membedakan antara bunyi piano dan bunyi seruling tersebut. Inilah yang disebut dengan kualitas bunyi. Kualitas bunyi juga bergantung pada adanya nada tambahan, di mana jumlah dan amplitudo relatif, di mana amplitudo relatif dari berbagai nada tambahan berbeda untuk alat musik yang berbeda pula, dan hal inilah yang memberikan kualitas karakteristik atau timbre pada setiap alat musik. Jika adanya perbandingan dengan suatu bunyi yang lain yang lebih harmonis, yang terdiri dari frekuensi yang merupakan kelipatan sederhana dari nada dasar, dan perbandingan yang lebih tidak baik dari bunyi lain yang harmonik ini dikenal dengan kebisingan, di mana kebisingan akan mempengaruhi kita dengan berbagai cara, terutama secara psikologis. Kadang-kadang kebisingan hanya merupakan gangguan biasa, tetapi kebisingan yang keras dapat menyebabkan kehilangan pendengaran, dan hal ini terutama merupakan masalah utama di pabrik-pabrik dan tempat industri lainnya, di mana tingkat kebisingan bisa tinggi untuk periode waktu yang lama. Pengendalian kebisingan merupakan masalah yang cukup sulit, dan isolasi sumber bunyi dengan pelindung itu sebenarnya cukup membantu, tetapi cukup mahal dan tidak selalu memudahkan. Menangani sumber bunyi seringkali menguntungkan,
dengan pengurangan area getaran mesin itu sangat penting karena untuk area yang lebih luas, maka makin banyak udara yang dapat didorong dan bunyi makin keras. Pembuatan permukaan dari materi yang lebih kaku dengan demikian memperkecil amplitudo yang nantinya disebabkan atau melapisi permukaan dengan materi yang bisa menyerap energi. Ini salah satu cara yang efektif. Penempatan mesin juga penting karena lantai, dinding, ataupun benda lain bisa beresonansi dengan getaran mesin. Secara signifikan itu akan memperbesar amplitudo. Pemeliharaan yang hati-hati penting pula untuk dilakukan karena tidak adanya pelumasan, seperti adanya murmur yang longgar dan bagian-bagian yang aus dapat menyebabkan getaran. Nah, selanjutnya, ketika dua gelombang yang secara bersamaan melalui daerah yang sama di udara, mereka akan saling berinterferensi dan dapat terjadi untuk semua jenis gelombang. Interferensi ini akan terjadi juga dengan gelombang bunyi. Terdapat dua jenis interferensi gelombang bunyi, yaitu yang pertama interferensi konstruktif, dan yang kedua adalah interferensi destruktif. Contoh dari interferensi gelombang bunyi ini dalam kurun waktu tertentu yaitu pada fenomena yang disebut dengan layangan. Dan ini merupakan fenomena yang terjadi jika dua sumber bunyi, misalkan dua garpu tala, hampir sama frekuensinya tetapi tidak persis sama. Gelombang bunyi dari kedua sumber itu saling berinterferensi dan tingkat suara pada posisi tertentu naik dan turun secara bergantian. Perubahan intensitas yang berjarak teratur ini disebut dengan layangan. Fenomena layangan dapat terjadi dengan berbagai jenis gelombang dan merupakan metode yang sangat sensitif untuk membandingkan frekuensi. Fenomena lain yang mungkin terjadi pada suatu perambatan gelombang bunyi yaitu efek Doppler, di mana kecepatan gelombang hanya bergantung pada medium di mana ia merambat dan tidak bergantung dari kecepatan sumber atau dari pengamat. Jika sumber bunyi berasal dari pemadam kebakaran yang bergerak, sirinenya akan memancarkan bunyi dengan frekuensi yang sama seperti pada waktu diam, tetapi gelombang-gelombang bunyi yang dipancarkannya keluar lebih dekat satu sama lain. Efek Doppler juga terjadi ketika sumber dalam keadaan diam dan pengamat bergerak. Jika pengamat mendekati sumber, ketinggian nada akan lebih tinggi, dan jika pengamat menjauhi sumber, ketinggian nada akan lebih rendah. Secara kuantitatif, perubahan frekuensi sedikit berbeda dari kasus sumber yang bergerak. Dengan sumber diam dan pengamat bergerak, jarak antara puncak gelombang, panjang gelombang itu tidak berubah. Jika pengamat mendekati sumber, laju gelombang relatif terhadap pengamat adalah V aksen sama dengan V ditambah V0, di mana V adalah kecepatan bunyi di udara, dan V0 adalah kecepatan pengamat. Sebuah pesawat yang melaju dengan kecepatan melebihi kecepatan suara dikatakan memiliki laju supersonik, dan laju ini sering dinyatakan dalam bilangan Mach. Ketika sebuah sumber bunyi bergerak dengan laju subsonik, ketinggian bunyi akan berubah, tetapi jika sumber bunyi bergerak lebih cepat dari laju bunyi, efek yang ditimbulkan terbentuknya gelombang kejut. Pada kasus ini, sumber sebenarnya mendahului gelombang yang dihasilkannya. Ketika sumber bergerak dengan laju bunyi, muka gelombang yang dipancarkannya ke depan tertumpuk persis di depannya. Ketika benda tersebut melaju dengan laju supersonik, muka gelombang saling tertumpuk sepanjang sisi. Puncak gelombang yang berbeda tertumpuk satu sama lain dan membentuk satu puncak yang sangat besar yang merupakan gelombang kejut. Di belakang puncak yang sangat besar ini biasanya ada lembah yang sangat besar. Gelombang kejut pada intinya merupakan hasil dari interferensi konstruktif dari sejumlah besar muka gelombang.
Gelombang kecut di udara analog dengan gelombang haluan sebuah perahu yang berjalan lebih cepat dari laju gelombang air yang dihasilkannya. Ketika sebuah pesawat terbang melaju dengan laju supersonik, kebisingan yang dibuatnya dan gangguannya terhadap bentuk udara menjadi gelombang kejut yang berisi energi bunyi yang sangat besar. Ketika gelombang kejut melewati seorang pendengar, energi ini akan terdengar sebagai ledakan sonik yang sangat keras. Ledakan sonik ini terjadi hanya dalam sepersekian detik, tetapi energi yang dikandungnya seringkali cukup untuk memecahkan jendela dan mengakibatkan kerusakan lain. And finally, sekian dulu sharing session pada video gelombang dan bunyi, salah satu materi dari fisika terapan ini. See you on the next video.